Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlangga Dwi Juwantoro dengan NPM 2017051020. Di sini akan mengerjakan tugas analisis Big Data, yaitu membuat dokumen tutorial analisis data dan video penjelasannya dari Open Dataset. Untuk itu, sebelumnya saya memperkenalkan kelompok saya, yaitu ada Denny Aldi Apriza, Erlangga Dijontoro, yaitu saya sendiri, dan Iwan Sepira serta Zia Danisvara Pakpahan. Untuk yang pertama, penjelasan konteks proses bisnis dari analisis data. Untuk penjelasan konteks proses bisnis dari analisis data kali ini adalah mengenai penyebab kematian gagal jantung yang disebabkan oleh penyakit kardiovaskular atau CVD. Gagal jantung ini adalah kejadian umum yang disebabkan oleh CVD, dan dari data yang sudah kami dapatkan berisi 13 fitur atau 13 atribut yang dapat digunakan untuk memprediksi kematian akibat gagal jantung. Sebagian besar penyakit kardiovaskular ini dapat dicegah dengan mengatasi faktor risiko perilaku seperti gangguan tembakau, diet tidak sehat, dan obesitas, kurangnya aktivitas fisik, dan penggunaan alkohol yang berbahaya menggunakan strategi di seluruh populasi. Orang yang dengan penyakit kardiovaskular atau yang berada pada risiko kardiovaskular tinggi itu memerlukan deteksi dan manajemen dini, di mana model pembelajaran mesin ini sangat membantu. Untuk itu, kumpulan data ini bisa kita lihat dari beberapa atributnya. Yang pertama ada age, umur pasien, anemia, kreatin phosphokinase, diabetes, ejection fraction, high blood pressure, platelets, serum kreatin, serum sodium, seks, smoking, time, dan death event. Dalam penelitian ini kami dari situs Kaggle, yaitu data rekaman penyakit CVD, untuk memprediksi kematian akibat penyakit jantung. Untuk itu, dari hasil dataset ini kami bisa menggunakannya untuk kepada klien dari pihak kesehatan, mungkin kepada perawat rumah sakit atau dinas kesehatan dan lainnya. Untuk metode analisis kali ini adalah random forest. Mungkin untuk yang nomor 2, dari mana dataset diambil? Dataset diambil ini dari website Kaggle yang berjudul Heart Failure Clinical Data. Ini adalah datasetnya, bisa kita download. Di sini karena saya sudah download, sudah ada filenya. Selanjutnya, untuk yang nomor 3 ini proses pre-processing. Untuk proses pre-processing ini, untuk yang pertama itu pada tahapan awal, yaitu kita harus download datasetnya terlebih dahulu. Kemudian setelah itu di sini saya menggunakan Google Colab untuk menganalisis dataset tersebut. Untuk yang pertama, kita harus mengimport beberapa library yang diperlukan. Di sini saya sudah mencantumkan kode program dengan bahasa Python. Mungkin bisa saya run untuk library-nya.
Baik, sudah berhasil. Kemudian impor datasetnya. Ini adalah datasetnya. Ya, di sini sudah masuk untuk datasetnya. Kemudian kita impor. Setelah itu, setelah diimpor dan di-read untuk datasetnya, kemudian masuk ke tahap data loading. Di sini kita tampilkan datanya dulu dengan df.head. Kemudian df.shape ini melihat jumlah kolom dan baris dari dataset tersebut. Di sini tertera 299 baris dan 13 kolom. Nah, ini adalah 13 kolom atau atribut yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian df.info bisa kita lihat dari data tersebut. Kita lihat semuanya itu adalah tipe numerik, yaitu integer dan float. Selanjutnya masuk ke proses data cleaning. Yang pertama itu ada missing value. Missing value ini berguna untuk mencari apakah di dalam dataset tersebut ada data yang tidak memiliki nilai. Bisa kita lihat di sini dataset yang digunakan tidak memiliki missing value. Selanjutnya duplikasi data dengan kode seperti ini. Nah, kita mencari jumlah data yang duplikat atau yang double. Nah, di sini tidak ada dataset yang terdapat duplikasi data dalam dataset tersebut. Selanjutnya masuk ke data pre-processing. Yang pertama ini handling outlier. Kita copy datanya dengan kode sebagai berikut dan bisa kita visualisasikan. Ini adalah handling outlier, di mana ada garis dari beberapa atribut yang sudah ditampilkan ya. Ini ada time, serum sodium, serum creatine, LH dan lainnya. Selanjutnya splitting dataset. Dan yang selanjutnya ini adalah teknik penyeimbang dataset. Di sini kami menggunakan smooth, borderline smooth, dan ada scene. Parameter K-Nickboard diatur menjadi 8 Nickboard untuk setiap tekniknya. Yang pertama itu kita mencoba smooth terlebih dahulu ya, dengan kode sebagai berikut. Bisa kita lihat di sini untuk outputnya before smooth itu 0, 166 dan 1:173, dan untuk setelahnya bisa kita lihat 0:166 dan 1:166. Sama seperti yang smooth ini menggunakan kode di atas, dan kita coba running, dan ini hasilnya. Begitu juga yang ada scene. Mungkin dari dataset ini setelah melakukan pre-processing, itu data ini termasuk tidak ada missing value, duplikasi data, dan kesalahan-kesalahan yang
ada dalam dataset. Bisa disebut dengan dataset yang sudah baik. Selanjutnya, setelah proses preprocessing, bagaimana menganalisis data tersebut dan memvisualisasikannya. Untuk nomor 4 ini, seperti yang saya jelaskan tadi, untuk metode yang digunakan untuk menganalisis dataset ini itu menggunakan teknik random forest yang nantinya akan ditambahkan 4 model yang akan dicoba untuk menyeimbangkan datasetnya. Mungkin bisa langsung ke prosesnya. Untuk yang pertama ini kita mengeksplor datanya untuk proses analisis dan sekaligus memvisualisasikannya. Untuk yang pertama itu korelasi antar variabel dari dataset tersebut menggunakan kode berikut. Dengan kita kasih judul korelasi heatmap datasetnya. Di sini bisa kita lihat dari ini masih sulit untuk dibaca. Kita gunakan kode ini biar kita lihat. Nah, di sini terlihat bahwa tabel ini nilai korelasi masing-masing variabel terhadap date event ini menunjukkan angka yang cukup kecil. Variabel yang dimiliki korelasi cukup tinggi terhadap date event adalah ini yang pertama, ini 0,29 itu serum creatine, age, high blood pressure, anemia, dan di bawahnya. Dan untuk yang paling rendah di sini kita lihat adalah variabel time, memiliki nilai min 0,53. Selanjutnya untuk numerical fitur ini menggunakan kode ini bisa dilihat dalam visualisasi datanya. Ini memvisualisasikan dari beberapa data atau variabel dari dataset tersebut, bahwa hampir semua variabel ini memiliki outlier. Untuk itu akan menggunakan penanganan pada fitur yang memiliki outlier. Selanjutnya untuk boolean fitur ini merupakan tipe data yang hanya memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1. Fitur-fitur tersebut diantaranya yang akan bisa digunakan oleh fitur boolean ini adalah anemia, diabetes, darah tinggi, jenis kelamin, smoking, dan date event. Untuk yang pertama ini adalah anemia. Kita bisa menggunakan dari datasetnya, kita visualisasikan. Untuk yang berwarna hijau ini adalah 0, yang kuning ini adalah angka 1. Pada visualisasi di berikut ini, secara keseluruhan diketahui bahwa perbandingan antara seseorang yang baik mengalami pengurangan hemoglobin atau anemia atau cenderung lebih banyak yang tidak meninggal dibandingkan dengan yang meninggal. Sedangkan untuk frekuensi, seseorang yang meninggal lebih banyak yang tidak mengalami penurunan hemoglobin, anemia atau anemia. Begitupun untuk frekuensi seseorang yang tidak meninggal lebih banyak yang tidak mengalami penurunan hemoglobin. Selanjutnya untuk kolom diabetes sama. Secara keseluruhan diketahui bahwa perbandingan antara seseorang yang
mengidap diabetes atau tidak, itu yang tidak meninggal dibandingkan dengan yang meninggal itu lebih banyak. Sedangkan untuk frekuensi yang meninggal lebih banyak yang tidak mengidap diabetes. Begitupun untuk frekuensi yang tidak meninggal lebih banyak dan tidak mengidap diabetes. Selanjutnya, untuk kolom high blood pressure, ya sama seperti tadi, lebih orang yang memiliki darah tinggi atau cenderung lebih banyak darah tinggi, tidak terkena darah tinggi itu tidak lebih banyak meninggal daripada yang mempunyai darah tinggi. Untuk kolom jenis kelamin ini, frekuensi orang yang meninggal lebih banyak berjenis kelamin wanita, yaitu bisa ditandai oleh warna oranye ini, lebih tinggi dibandingkan pria. Begitupun dengan yang frekuensi yang tidak meninggal lebih banyak yang berjenis kelamin wanita. Selanjutnya kolom smoking. Nah, ini cenderung lebih banyak yang tidak meninggal dibandingkan yang meninggal untuk rokok. Selanjutnya kolom death event. Ini menunjukkan data yang imbalance, yaitu yang merupakan keadaan di mana distribusi kelas data tidak seimbang. Jumlah kelas data yang satu sedikit atau yang lebih banyak dibandingkan jumlah kelas data lainnya. Selanjutnya kita lakukan penanganan untuk menjadi seimbang, yaitu dengan yang cara di atas processing tadi. Selanjutnya itu modeling dan evaluation. Algoritma yang digunakan untuk dataset ini seperti yang sudah saya jelaskan itu adalah random forest dan 4 model teknik untuk penyeimbang dataset tersebut, yaitu yang pertama adalah model unbalance, model smooth, model bismuth, dan ada sin. Untuk yang pertama itu kita modeling random forest-nya terlebih dahulu dengan kode berikut. Dan pada bagian evaluasi ini tiap klasifikasi akan di-report dan confusion matriknya dari tiap model akan ditampilkan. Yang pertama kita unbalance datanya, untuk akurasinya 85%. Selanjutnya bisa kita lihat ini ada diagram yang menunjukkan unbalanced data, menunjukkan bahwa terdapat 35 ditambah 16 ini diprediksi benar atau sesuai. Sedangkan 2 ditambah 7 ini sama dengan 9 diprediksi tidak benar. Pada model unbalanced data dapat kita lihat bahwa true positif, aktual positif itu 1 dan predik positifnya 1 sama dengan 16 yang ini. Dan untuk yang true negatif itu 0 dan 0, kita lihat 0 dan 0 di sini letaknya. Begitu juga yang false positif dan false negatif berada di sini. Untuk yang 1 0 dan 0 1 0 1 2 itu termasuk digolongkan dengan kesalahan tipe 1, dan untuk yang false negatif ini itu kesalahan tipe 2. Kita lanjutkan untuk mode smooth-nya.
kita cek akurasi model SMOD tersebut dan kita visualisasikan untuk model unbalance pada penyeimbang SMOD ini. Hasilnya sama seperti yang unbalance. Itu true positifnya 35 dan true negatifnya itu 17. Dan untuk yang false positifnya 7, di sini 6 dan false negatifnya 2. Itu dianggap sesuai. Selanjutnya borderline SMOD. Kita lakukan proses akurasi model dalam base mode atau borderline SMOD dan kita tampilkan diagramnya confusion matrix. Bisa kita lihat 34 ditambah 16. Di sini maksudnya 35 ditambah 17 untuk yang true positif dan true negatif itu dianggap sesuai, dan false positif dan false negatifnya itu dianggap tidak sesuai. Untuk yang terakhir yaitu ada sin, sama seperti yang di atas. Selanjutnya untuk comparison atau perbandingan nilai evaluasi dari akurasi recall dan presisi tiap model yang sudah dilakukan, kita bandingkan pada tahapan comparison ini menggunakan kode sebagai berikut. Untuk unbalance itu 85%, akurasinya, recallnya 70%, precisionnya 89%, dan untuk SMOD 87% akurasinya, recall 74%, precision 89%, base mode itu 87% untuk akurasi, recall 74%, precisionnya 89%. Dan untuk yang terakhir itu ada sin 85% untuk akurasinya akurat, dan recall 70%, precisionnya 89%. Untuk skor di sini F1 78%, 81% dan 81%. Ada sin 80%. Selanjutnya kita sudah melakukan tahapan bagaimana menganalisis data dan memvisualisasikannya. Selanjutnya untuk hasil dari analisis yang sudah dilakukan, bisa kita lihat untuk nilai akurasi precision dari F1 skor akan terus berubah jika dilakukan run ulang ya di sini. Untuk itu setiap nilai evaluasi pada bagian perbandingan model ini memiliki nilai yang hampir sama. Seperti yang dari model ini emang nilainya hampir sama semua. Untuk nilai akurasi berada di rentang nilai 83 sampai 88. Untuk recall itu rentang nilainya 70 sampai paling tinggi mungkin 78. Jika dilakukan ulang mungkin akan berubah. Mungkin untuk nilai presisi itu 84 sampai 90%, dan untuk nilai F1 skornya berada di rentang 76 sampai 84.
Selanjutnya, nilai evaluasi terutama untuk nilai akurasi tidak bisa mencapai nilai 95%, yang merupakan nilai optimal untuk model klasifikasi unbalanced mode, borderline mode, dan adasin ini. Hal ini bisa dikatakan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama itu adalah korelasi setiap kolom terhadap variabel. Dependent date event tadi terlalu kecil. Kolom atau variabel independen dengan nilai korelasi tertinggi dengan variabel dependennya hanya di rentang nilai 0,2. Untuk mungkin faktor yang selanjutnya itu yang dapat mempengaruhi nilai dari model tersebut itu adalah mungkin jumlah datasetnya yang terlalu sedikit, yaitu hanya 299 tadi ya, atau bisa dibulatkan 300 data ya tadi. Dan data tersebut nantinya akan dibagi ke dalam data training atau data testing. Untuk rekomendasinya, dataset ini sebaiknya cari yang menggunakan atribut untuk mengetahui apakah pasien atau yang melakukan tes dari data hot file prediction ini itu diketahui fitur atau atributnya itu apakah orang tersebut sudah terjangkit atau terkena gagal jantung pada saat proses pengambilan data. Karena di situ data yang saya dapatkan ini hanyalah date event, yaitu hanya data yang atau atribut atau bisa dibilang fitur yang digunakan untuk mengetahui apakah orang tersebut yang dites itu meninggal atau tidak saat melakukan upaya tes tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.